have one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high raps. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high raps. I'ma rip this shit till my bones collapse. Hai guys, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat kebugaran yang sedang populer di Jakarta Selatan, namanya Better Shape. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan ownernya langsung, Bang Reviansa. Apa kabar? Oh, baik-baik. Kabar baik. Nah, ini mantep banget nih. Ini salah satu tempat kebugaran, gym, tempat fitness yang lagi digandrungin dengan anak-anak Jaksel nih. Betul, betul. Nah, sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Ini latar belakangnya seorang Bang Revi nih gimana nih? Boleh diceritain nggak nih sebelum kita masuk ke bisnis? Kita mau tanya-tanya dulu nih latar belakangnya nih. Boleh. Sekolah di mana, dulu tinggal di mana? Gitu. Boleh. Oke, halo semua. Nama gue Revi. Bisa dipanggil Revi. Terus sebelum bisnis kerja dulu sebelumnya. Kuliah S1 di BINUS, ngambil sistem informasi. S2-nya ambil manajemen marketing di Trisakti. Terus kerja di mana nih? Sebelum mulai bisnis kerja di retail, dia importir brand-brand luar, brand Jepang, US, Australia. Terus kita megang beberapa hub tunggal yang cuma bisa kita doang jual di sini gitu. Oke, nah lalu itu akhirnya memutuskan dari bekerja ke bisnis tuh gimana ceritanya? Oke, jadi memang awalnya emang dari kecil sih pengen kayak ngebuka lapangan pekerjaan sih. Jadi emang pas di terakhir tuh kebetulan di tempat kerja terakhir itu di hijack lagi sebelumnya. Oh, di hijack lagi sebenarnya. Sebelumnya udah pernah kerja di sana, terus kerja kantoran di mana-mana, terus di hijack untuk ngerjain kerjaan bosnya dia, bos gue waktu itu. Gitu. Jadi kerjaan bos gue beberapa gue kerjain juga. Nah, terus gue bilang pas di hijack, nanti suatu saat gue akan cabut. Alasannya adalah gue akan buka lapangan pekerjaan karena endgame gue nantinya maunya minimum 1.000 lapangan pekerjaan lah. Wow, gitu. 1.000 lapangan pekerjaan. Nah, kalau boleh tahu ada privilege nggak mungkin dari orang tua? Sebelumnya orang tua nih PNS kah? Oke. Teknik Polri atau bisnis juga kah? Kebetulan orang tua backgroundnya dua-duanya polisi. Oke. Tapi selama ini gue berusaha untuk berdiri di kaki sendiri. Jadi memang gue selalu beranggapan bahwa yang hebat tuh orang tua. Gitu. Jadi kita sendiri masih belum apa-apa gitu. Kalau misalkan emang masih bisa ngelakuin sendiri, kenapa enggak coba mandiri dulu aja. Biasanya kan kalau orang tuanya polisi, TNI, Polri, anaknya juga ke situ. Nah, kenapa akhirnya memilihnya ke dunia bisnis? Dunia bisnis, lebih ke bukan panggilan sih. Jadi kalau menurut gue ya, kalau profesi kepolisian itu memang harus ada panggilan karena nggak semua orang bisa di dalamnya. Karena sekarang godaannya banyak banget. Terus habis itu pace kerjanya luar biasa dan itu menyangkut nyawa juga kan. Kalau misalkan turun ke lapangan ketemu orang-orang yang quote and quote tidak baik, itu kan bahaya banget, risknya tuh besar banget gitu. Jadi memang kalau yang panggilannya ke sana mungkin akan lebih oke ya. Nah, gua nggak mendapatkan itu di sana. Nggak ke bisnis. Nah, di awal tuh apakah langsung memulai Better Shape ini atau ada bisnis lain dulu yang kerjakan? Oke, sebelum Better Shape, gue punya F&B sebelumnya. F&B? Namanya Jejepangan. Ya. Itu mulainya 2021. 2021. Itu terus baru Better Shape. Jejepangan tuh seperti apa tuh? Makanan seperti apa? Makanan Jepang pastinya, karena namanya Jejepangan. Namanya Jejepangan ya gitu. Terus habis itu awalnya tendaan gitu di daerah Gandaria. Oh, di Gandaria. Terus startnya 2021 bulan April, sekarang udah ada 5 cabang. Wow, 5 cabang, 1 di Gandaria, terus 2 di Gandaria. Oh, 2 di Gandaria. Bintaro, Cibubur sama Selipi. Wah, lalu itu dari F&B kenapa tiba-tiba ke ini nih?
tempat gym, Oke. tempat fitness. Jadi memang ini awalnya gue dan partner gue awalnya dari komunitas olahraga. Oh, komunitas Nah, olahraga. Kita rutin banget olahraga. Namanya Kalisthenik Indonesia, bisa Oh, disingkat Kalisthenik. Kaiden. Oh, Nah, oke. kita mulai dari 2015. Terus habis itu banyak emang kita passionate olahraga. Terus habis itu kenapa nggak di bisnisin aja? Oh. Sampai akhirnya ya udah terciptalah Better Shape. Jadi foundernya nih beberapa orang. Beberapa orang dari anak-anak Kaiden juga. Oh, Biasanya kita oke. ngelatih juga sebelumnya. Ngelatih juga. Nah, boleh tahu nggak kenapa memilihnya di daerah Jakarta Selatan? Oke, kalau yang biasa kita ketahui ya, kalau selatan kan memang tempatnya paling gaul, paling Paling oke. Terus lifestyle-nya lebih teredukasi gitu ya. Yes. Jadi tuh kalau kita ngelihat sekarang di Jakarta, terutama apalagi khususnya di Jakarta Selatan, itu olahraga menjadi sebuah kewajiban dan Jadi bukan kayak yang hidup lah kayak ya. keren-kerenan Keren-kerenan doang. doang. Jadi Oke. memang gua harus olahraga gitu, gua harus olahraga. Seminggu tuh harus ada lah olahraga karena Betul. untuk ngembangin pola hidup kan, karena orang kebanyakan 9 to 5 habis itu lembur, Ya, stres di jalanan, terus macet, betul. workload-nya juga luar biasa. Terus habis itu dengan kayak gitu ya harus dimainin olahraga. Apalagi nanti kalau udah nginjak umur 30, metabolisme udah Yes. nggak Metabolisme tubuh sebaik nggak- sebelum yes, itu. sebaik sebelum itu. Nah, ceritain dong suka dukanya nih dalam memulai bisnis nih. Oke. Mungkin dari yang di Jepangan dulu nih, Ah. suka dukanya apa nih? Kan kalau nggak salah partnernya juga dengan teman Abnon kalau Iya nggak salah ya. benar. Gitu. Jadi sebenarnya masing-masing bisnis ada apa namanya tantangannya tersendiri. Tantangannya tersendiri. Kalau misalnya dari Jepangan karena awalnya tendaan gitu, tantangannya banyak banget sih. Karena kan gue tidak membawa siapa-siapa. Gue sebagai orang biasa lah, nggak pernah bilang orang tua siapa, nggak pernah. Terus selalu berhadapan dengan orang-orang yang dari ormas-ormas, yang quote and quote berhadapan tuh. sering banget. Oh, sering banget. Sampai ada kasus banyak deh kasus yang terjadi di daerah sana. Terus gimana caranya kita komunikasi dengan mereka, sedangkan mereka dengan notabene kurang berpendidikan dengan baik, Iya. kurang Teredukasi lah ya. gitu. Iya. Jadi komunikasi kita harus menyesuaikan dengan mereka. Iya, betul. Terus kecenderungannya mereka kesehariannya adalah minuman Minuman keras. keras. Betul. Nah, pada saat Iya. kayak gitu kan kita ngomongnya harus bisa nyesuaiin. Betul. Buat mereka nge-swing segala macamnya sampai bisa keluar senjata tajam segala macam. Wah, sampai segitunya. Sampai segitunya. Segitunya. Terus kita gimana caranya supaya kita bisa bisnis di situ, tapi tetap ngikutin kemauan mereka gitu. Itu sih challenge terbesar. Challenge terbesarnya. Karena memang setelah gue mulai bisnis, jadi hampir di seluruh wilayah Jakarta tuh ada aja gitu. Ada aja kayak gitunya ya. Yang megang daerah mana, Betul, daerah mana betul. kayak gitu. Nah, terus itu suka duka ketika di apa namanya Jepang. di Jepangan, F&B. Nah, kalau yang di sini suka dukanya apa nih? Oke, kalau di sini sih salah satu tantangannya itu untuk memperkenalkan Dunia, CrossFit ya. Jadi kan CrossFit kita Better Shape ini adalah functional training. Functional Nah, training. Jadi di mana programnya itu dibuat sedemikian rupa supaya mempermudah orang-orang dalam berkegiatan sehari-harinya. Jadi Oke. misalkan bawa tas berat, terus Ya. habis itu kayak naik tangga berat. Ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang ngebantu dalam Ngebantu itu. dalam Jadi itu. kalau misalnya biasa olahraga di sini dalam kesehariannya itu akan membantu dan ngegampang capek lah intinya. Nah, bedanya dengan tempat Better Shape ini cross training dengan tempat fitness gym lainnya tuh Oke. apa tuh? Kalau misalkan di tempat gym yang lainnya biasanya cuma main alat aja. Jadi Iya, membesarkan bagian-bagian tubuh tertentu. Tertentu. Gitu. Kalau di sini whole body. Jadi whole body, strength-nya training, dapat, iya. terus endurance-nya dapat. Terus nafasnya juga dapat gitu. Nafasnya juga Biasanya dapat. kalau di tempat-tempat gym badannya gede, Iya. gedenya kayak kelihatan tuh anak gym gitu kan. Gym, ya betul. Cuma dia kayak coba disuruh lari belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Terus coba lakuin gerakan yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Iya. Itu jadinya mereka nggak kuat karena endurance-nya nggak ada. Nah, kalau di Better Shape functional ini semuanya dapat, semua Semuanya package gitu. Jadi memang ada the strongest man in the world itu
base-nya CrossFit. Justru malah biasa CrossFit, Base-nya CrossFit, bukan yang kayak yang gym malah gym atau strongman. Strongman. Kayak misalnya badannya gede banget Iya, tuh. betul. Emang powernya gede, tapi coba dia kayak powerlifting gitu, misalkan bench press bisa 120 kilo. Iya. Cuma paling 4 kali 6 kali, habis itu tenaganya habis. Iya. Coba suruh lari nggak bisa gitu. Kalau misalkan atlet juga kenceng tapi strength-nya nggak ada. Jadi memang kalau CrossFit, functional training itu lengkap semuanya. lengkap semuanya, Satu semua paket. otot kepake ya. Semua otot Jadi bukan dilatih. bukan yang bodybuilder atau Iya. yang istilahnya untuk elemen, tapi ini lebih ke semua whole otot body. tubuh, whole body dilatih. Nah, terus ini udah ada di Jepang, udah ada Better Shape. Apa nih next plan-nya? Kedepannya mau Oke. bisnis apa lagi nih? Pastinya sekarang tantangannya untuk membesarkan masing-masing bisnis Ya. itu sendiri selagi melihat opportunity sih. Biasanya gue mulai bisnis dari hobi ataupun melihat marketnya seperti apa. Kalau marketnya ya. iya, kalau gue kan emang suka olahraga, terus habis itu kemarin di Jepang kan karena melihat potensi kuenya tuh masih besar gitu. Terus habis itu ya mungkin nanti sesuai hobi sih, mungkin gue akan bikin sebuah brand clothing karena emang passionnya di sana juga. Yang passionnya di sana. Ya will see lah gimana, atau mungkin melihat permasalahan lain yang gue menemukan solusinya, Kira-kira akhirnya solusi, gue bikin bisnis di situ. Nah, ini gimana sih cara memanage karyawannya? Boleh tahu nggak kalau di Jepangan tuh ada berapa karyawan dan di Better Shape ada berapa karyawan? Kalau di Jepang kan kayaknya hampir 50-an ya. 50-an Hampir karyawan. 50-an, iya. Itu cara manage gimana tuh? Biasanya karena memang kan kita nggak butuh tenaga yang profesional. Yap. Jadi profesional dalam artian yang teredukasi dengan baik. Kayak misalnya lulusan S1 segala macam, kita nggak perlu di sana. Nggak perlu seperti itu ya. Iya benar. Yang penting mereka attitude-nya bagus, Yes. terus Willingness. willingness to work-nya ada, terus sama mau belajar juga. Karena yang penting kalau attitude-nya udah bagus, gampang polisnya. Gitu. Iya, iya. Karena kalau misalkan kerja belum bisa kerja nanti bisa dibentuk lah gitu. Tapi kalau attitude kan udah terbentuk tuh, Iya, nggak bisa iya. kita ganggu gugat di situ. Ganggu-gugat. Nah paling mereka turnovernya tinggi sih Oh, memang pada awalnya. pada awalnya. Sampai sekarang udah tercipta sistem yang mana bagus, bagus dalam artian fair untuk mereka. Karena memang gue willing untuk spend lebih ke mereka supaya mereka stay di gue. Ini kan udah jalan 2,5 tahun. tahun ya. Rata-rata yang kerja di tempat gue tuh 2 tahun, 1,5 tahun. Jadi lama-lama ya? Lama jatuhnya, mulai Mau bener dari stay, awal yes. gitu. Betul. Karena memang gue fair aja ke mereka. Jadi selalu ada alasan kenapa gue melakukan ini gitu. Terus untuk peringatan ke mereka biasanya baik pelan-pelan dulu, nanti kalau misalnya sudah berulang kali ya wajar kalau misalkan dikerasin. Ya. Tapi selalu menyebutkan alasan sih dan mencoba untuk mengerti dari perspektif mereka kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, itu menarik banget dari hal manajemen. Berarti Bang Revi nggak melakukan sendiri, tapi dibantu oleh beberapa tim ya, tim khusus maupun partner bisnis. Ya. Jadi teman-teman ceritain ini, saya kenal Bang Revi ini dari salah satu organisasi Abang None Jakarta Selatan gitu. Ya. Dari awalnya bekerja, terus tiba-tiba berbisnis, jadi wah pengalamannya dan ilmunya banyak banget gitu. Nah, mungkin ada nggak yang mau di-share nih ke teman-teman yang baru mau pengen juga nih berbisnis? Oke. Boleh nggak di-share nih? Sebenarnya banyak banget yang mau bisnis, mulai yang dari profesional ataupun yang belum bekerja sama sekali mau langsung terjun ke dunia bisnis. Sebenarnya kalian bisa mulai dari 3 hal sih menurut gue ya selama ini. 3 hal. Pertama mulai dari hobi kalian. Jadi hobi itu jadi starting point-nya. Iya. Misalkan kalian suka bikin kerajinan kulit tuh, Iya. misalkan dompet-dompet gitu, suka emang kulit. Itu selalu ada pasarnya gitu. Selalu ada pasar. Selalu ada pasarnya, karena Indonesia tuh konsumtif, Ya, gitu kan. pasar konsumtif. Jadi pasti dicari sama orang. Nah, kalau mulainya dari hobi enak. Suatu titik dalam bisnisnya nanti kalau misalkan lagi drop, kan senang melakukannya karena itu hobi kan. Karena part of the hobby gitu. Betul. Yang kedua, lihat marketnya. Jadi misalkan lihat permasalahannya apa, terus abis itu udah find problemnya, terus dan solve the problem. Semakin besar problem yang di solve ya udah semakin bagus generate income-nya. Generate income-nya juga gitu banyak ya. Gitu. Terus ke terakhir sih, tadi kan hobi, kedua
lihat market. Lihat market. 3 ya marketnya bisa kayak Solusi apa problem. Nah itu yes. sebenarnya problem sih terakhir. Terakhir itu problem, ya. Jadi kayak misalkan sekarang solve semua permasalahan tuh startup banyak kan. Iya. Menggunakan teknologi itu bisa banget. Jadi generate-nya permasalahannya tuh disolve pakai teknologi, jadinya terjawab semuanya gitu. Terus kalau bisa kita tuh by 2045 menang banget demografisnya, karena itu yang lagi digaungkan ya, bahwa Indonesia ini akan memiliki bonus demografi anak-anak muda dan usia produktifnya itu banyak banget. Nah di saat itu kita membutuhkan banget entrepreneur yang bisa membuka lapangan pekerjaan, karena jangan sampai nanti pada saat itu kita oversupply terus banyak pengangguran. Ya. Justru kan seharusnya kebalikannya, karena emang lagi produktif semua kita genjot terus. Jadi betul. Nah kalau bisa itu kalian buka lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja yang dari low tier sampai high tier. Misalkan Gojek kan driver-drivernya tidak perlu skill set yang tinggi gitu kan. Jadi semua bisa masuk dan bisa mendaftar jadi drivernya. Itu anggaplah low tiernya. Terus high tiernya di back office-nya kan mereka butuh S1, engineer, teknisi segala macam. Nah, itu professional workers-nya. Jadi high tier-nya juga diserap. Jadi semuanya tuh ada dapat. Semua level tuh ada. Karena setelah gue pelajarin ya, nggak usah ngomongin kota-kota di luar Jakarta, ngomongin di Jakarta aja, dan ngomongin di Jakarta Selatan. Padahal kita itu sekolah gratis kan, tapi turns out banyak orang yang belum sekolah. Itu kan menjadi dilema tersendiri kan. Betul. Nah berarti kalau misalnya masih banyak yang orang belum sekolah, berarti skill set mereka nggak ada, kemampuan untuk bersaing mereka juga kecil banget kan. Nah nggak semua orang bisa punya pendidikan bagus nih kayak kita nih, ya Bang. Terus makanya perlu banget entrepreneur yang bisa menyerap low tier sama high tier gitu. Itu penting banget tuh. Nah, ada nggak salah satu pesan atau nasihat dari orang tua yang selalu dipegang sampai membuat Bang Revi sampai sekarang? Oke, kalau gue megang teguh dari nyokap gue banget. Jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh nggak boleh setengah-setengah, harus 100%. Terus kalau misalkan bersihin lantai deh, kayak ngepel gitu. Kalau ngepel setengah doang, setengahnya kotor kan nggak enak. Jadi kalau ngepel sekalian aja bersihin. Kalau bisa nggak cuma ngepel, bersihin yang lain-lain juga. Jadi biar sekalian. Nah itu bisa diaplikasikan ke pekerjaan. Sama kedua yang sangat gue pegang teguh, ini nggak datang dari orang tua sih, tapi dari bokapnya teman gue. Jadi ini yang gue pegang dari 2011 sampai sekarang, 2012 sampai sekarang, bahwa kata dia satu, jangan pernah kasihan sama diri sendiri. Kasihan sama diri sendiri, karena kalau misalkan lo kasihan sama diri lo sendiri, siapa lagi yang mau kasihan? Iya, betul. Let's say, Bang Dio udah kerja sampai jam 5, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus habis kerja, pulang, di rumah kerja lagi tuh. Bikin deck, bikin presentasi buat besok, balas-balasin email segala macam sampai jam 2 pagi. Bang Dio nggak kasihan sama diri sendiri, kerja aja terus. Nah, istri Bang Dio bilang, Bang Dio ngapain sih kerja terus, ayo istirahat yuk. Ntar dibuatin es teh manis, dipijitin. Terus anak bilang, Pak ngapain sih kerja terus, ayo dong main, liburan. Jadi diri sendiri, kita ke diri sendiri nggak usah kasihan. Yang kasihan nanti orang lain aja. Dan orang-orang terdekat. Jadi dari situ gue belajar bahwa setiap kesempatan ya udah ambil aja terus sampai lu udah overwhelmed. Karena menurut gue ya Tuhan kan ngasih kesempatan kita karena memang kita bisa ngerjain itu semua. Gitu. Itu sih yang gue pegang. Ini menarik banget teman-teman. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari Bang Revi. Jadi tadi kalau 3 poin yang buat teman-teman pengen masuk ke bisnis adalah lihat hobi, ya kan, starting dari hobi. Kedua dari lihat marketnya, dan yang ketiga adalah dari problem ya. Nah sebelum menutup, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang menonton dan ingin juga berbisnis sebelum penutup? Mulai aja dulu.
kata Yes, Get Kopi dia. mulai aja dulu. Itu Mulai aja seperti dulu. campaign dari platform lain, ya kan? Iya. Mulai aja dulu, Mulai gitu dulu. kan. Salahan atau benar tuh bisa diperbaiki kemudian hari. Seiring berjalan waktu, ntar akan belajar dengan sendiri. Akan belajar dengan sendirinya. So, teman-teman, akan ada seri-seri berikutnya ya dengan Bang Revi. Tentunya perbincangan masih banyak banget. Hari ini kita tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Thank you, Bang. Thank you. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Jadi kita pakai beberapa metode, tergantung balik lagi ke personal membernya. Apalagi kalau private kan, gitu. Kalau misalkan untuk regular class memang sudah ada sesuai kelasnya masing-masing. Jadi kalau untuk member private itu kita sebenarnya disesuaikan dengan orang kebutuhan orang. Oh, tiap orang beda-beda. Masnya dengan masnya, ya nanti saya gabungin. Ya, Kayaknya masnya mau lebih shape. fat bener, gitu kan? Ya. Nah kalau masnya ini lebih mau ngegedein lagi dikit, cutting, itu pasti beda. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back.